Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Dan baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang bab munakahat. Munakahat itu adalah hukum Islam yang menjelaskan tentang pernikahan. Ada 9 poin akan kita bahas dalam materi pernikahan ini. Maka mohon disimak, diperhatikan dengan baik sehingga kita betul-betul memahami materi ini. Dan jika ada hal yang kurang dipahami, maka silahkan nanti sampaikan, tanyakan, atau kita diskusikan pada saat KBM tatap muka di kelas. Baiklah, pada pembahasan awal yang pertama, kita akan mulai dari pembahasan definisi atau pengertian nikah, ya, baik menurut bahasa maupun istilah. Dan nikah menurut bahasa itu berasal dari kata al-jam'u, ya, yang artinya berkumpul atau bersatu. Ya, jadi nikah artinya berkumpul atau bersatu. Dan yang kedua, nikah itu sinonim. Ya, sinonim dengan kata al-wat'u, ya, yang artinya bersetubuh. Ya, sekiranya bisa dipahami ya secara bahasa. Kemudian yang kedua, secara istilah, nikah menurut istilah atau menurut terminologi, bahwa nikah itu ada 2 pengertian. Yang pertama, nikah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, saya ulangi. Jadi pengertian pertama secara terminologi atau istilah, nikah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kalau sebelum akad itu pergaulan antar laki dan perempuan, ya, bersentuhan kulit dan sebagainya, maka itu diharamkan. Setelah akad nikah, maka sesuatu yang diharamkan, ya, maka itu menjadi halal. Jadi laki perempuan boleh berkumpul, boleh tinggal serumah dan lain sebagainya. Dan kemudian nikah artinya ikatan, ya, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, itu adalah pengertian nikah, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang hukum nikah, ya. Nah, hukum nikah ini ada 5, ya. Hukum nikah itu ada 5. Dan hukum yang pertama, hukum asal nikah itu adalah mubah, ya.
Jadi kalau kita kaji tentang fikih nikah ini, bahwa hukum asal nikah yang itu adalah mubah, ya, artinya boleh melakukan pernikahan ataupun tidak melakukan pernikahan. Itu hukum asalnya tuh boleh, jadi boleh menikah atau boleh tidak melakukan pernikahan. Nah, hukum yang kedua adalah wajib. Yang hukum wajib ini adalah orang yang sudah mampu menikah, ya. Yang dihukumkan wajib nikah itu adalah orang yang sudah mampu menikah tetapi dia khawatir untuk berbuat zina, ya. Nah, mampu nikah itu artinya dia sudah secara lahiriah, secara usia dan sebagainya sudah punya kemampuan untuk menafkahi istrinya, atau dia pun sudah punya mahar untuk diberikan kepada istrinya. Itu kategori mampu, ya, secara fisik dia bisa memberikan, sudah bisa memberikan nafkah kepada istrinya dan maharnya, maka itu dikatakan sudah mampu. Jadi wajib itu adalah orang yang sudah mampu menikah tetapi dia khawatir berbuat zina, maka dia harus segera menikah, ya, gitu. Dan yang ketiga sunnah, ya. Nah, sunnah ini adalah bagi mereka yang sudah mampu menikah, ya, tetapi dia tidak khawatir untuk berbuat zina, maka dia dibolehkan segera menikah atau menundanya dulu beberapa saat, beberapa waktu. Ya, itu hukum yang sunnah. Jadi orang yang telah mampu menikah tapi dia tidak khawatir untuk berbuat zina, ya, dia masih terkendali, maka dia dibolehkan segera menikah atau menundanya dulu beberapa waktu saja. Kemudian yang keempat adalah hukumnya makruh. Nah, makruh ini adalah orang yang belum mampu menikah tetapi dia memaksakan diri untuk menikah, ingin melakukan pernikahan, gitu, ya, gitu. Secara umur belum cukup, fisik belum cukup, dan dia pun belum mampu menafkahi istrinya, ya, belum mampu menafkahi istrinya, atau mungkin juga belum mampu menyiapkan maharnya, tetapi dia memaksakan diri untuk menikah, maka itu adalah hukumnya makruh, ya. Terus yang kelima hukumnya adalah haram. Haram itu adalah orang yang menikah dengan tujuan untuk menyakiti wanita atau ada maksud lain yang buruk, ya. Jadi itu adalah hukumnya haram. Jadi nikah dengan tujuan untuk menyakiti wanita, ada dendam kepada wanita sehingga nanti ada tindakan melukai, ya, menyakiti secara fisik dan mental, itu hukumnya haram. Atau ada maksud lain, misalkan nikah tujuannya untuk mengambil harta wanita itu, maka itu adalah hukumnya haram. Itu adalah hukum nikah, ya. Jadi ada hukum nikah ada 5. Pertama mubah, kedua wajib, ketiga adalah sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Kemudian poin yang ketiga, kita ingin menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nikah atau yang memerintahkan nikah, ya. Nah, itu ada dalam Al-Quran, Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, ya. Silakan dibuka Al-Qurannya, surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama
fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Siswa yang dirahmati Allah, kita lihat ayat ini langsung ke tengah ada kalimat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu sukai. Ya, kepada laki-laki Allah memerintahkan maka nikahilah oleh kamu perempuan yang kamu sukai. Masna itu berjumlah dua orang wanita, ya, 2 wanita waktu lasa atau 3 wanita waruba dan atau 4 wanita. Jadi dibolehkan menikahi 2 wanita, 3 atau 4. Tapi ya, paham juga ayat berikutnya, fa in khiftum ala ta'dilu fawahida, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka cukup 1 saja, ya. Nah, itu adalah landasan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah nikah. Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat. Kita akan menjelaskan tentang rukun nikah, ya. Rukun nikah. Nah, rukun nikah itu ada 5 rukun, ya. Kalau kita kaji tentang bab munakahat ini, fikih munakahat ini, bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah calon pengantin laki-laki. Nah, ini rukun yang pertama, ya, adanya calon pengantin laki-laki dengan syarat calon pengantin laki-laki ini satu beragama Islam, ya. Ini hal yang paling dasar, karena kalau dia bukan Islam maka tidak sah pernikahannya. Dipaksakan tetap tidak sah. Satu beragama Islam, yang kedua telah balik, ya, telah balik, sudah mencapai pada usia tertentu, ya, dia sudah balik. Dan ketiga berakal sehat. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Yang kelima laki-laki sejati, dia benar-benar laki-laki, ya, bukan ngaku laki tapi laki-laki yang sejati. Dan kemudian atas kehendak sendiri, ya, menikah laki-laki ini tidak dipaksa tapi benar-benar kehendak sendiri. Kemudian yang keenam berikutnya adalah menurut Undang-Undang nomor 1 dari usia telah berumur minimal 21 tahun, ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu undang-undang pernikahan, itu berumur minimal 21 tahun. Kemudian yang berikutnya syaratnya dia bukan mahram dengan calon pengantin perempuan, ya. Itu adalah rukun yang pertama berikut syaratnya. Terus rukun yang kedua adalah calon pengantin perempuan, ya, calon pengantin perempuan. Syaratnya hampir sama dengan calon pengantin laki-laki, dia beragama Islam, ya, dia beragama Islam. Karena kalau tidak Islam tidak sah pernikahannya. Yang kedua telah balik, ya, telah balik. Nanti standarnya sudah haid, ya, sudah haid. Ketiga berakal sehat. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Yang kelima dia perempuan sejati, benar-benar dia seorang perempuan. Yang keenam
tidak ada hubungan mahram dengan calon pengantin laki-laki. Dan kemudian yang berikutnya, nah dari sisi umur, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94 tentang pernikahan, itu minimal usianya 19 tahun. Ya, itu adalah rukun yang kedua, berikut syaratnya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah wali, ya, wali. Nah, wali ini adalah ada dua jenis, ada wali nasab, ada wali hakim. Nah, wali nasab adalah wali yang ada hubungan keturunan dengan calon pengantin perempuan, ya. Jadi wali nasab itu adalah wali yang ada hubungan keturunan dengan calon pengantin perempuan. Nah, contohnya bapak kandung, ya, kakek, saudara kandung laki-laki, dan sebagainya, ya, terus ke bawah. Jadi bisa orang tua, bapak kandung, atau kakek, atau saudara bapak, paman, uwa, atau kakak, adik, yang sudah dia beragama Islam, dia balik, dia berakal, dia merdeka, dan dia adil, itu maka dia boleh menjadi wali, ya, gitu. Nah, andai kan wali nasab ini tidak ada, ya, misalkan bapak sudah tidak ada, kakek tidak ada, uwa, paman, atau kakak kandung tidak ada, atau adik kandung tidak ada, itu adalah menggunakan wali hakim, ya, artinya dia penguasa kepala negara yang mendelegasikan kepada Menteri Agama, dan Agama mendelegasikan kepada kepala kantor urusan agama. Itu namanya wali hakim, ya, gitu. Terus yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah dua orang saksi, ya, dua orang saksi laki-laki. Itu harus dihadirkan pada saat pernikahan, ya, syaratnya sama, yaitu dia beragama Islam, telah balik, dia berakal, sehat, kemudian bisa melihat, mendengar, ya, gitu. Dan saksi ini diperlukan dalam pernikahan untuk mengetahui keabsahan pernikahan itu sendiri, ya, untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah. Dan juga yang kedua, untuk memberikan kesaksian, ya, atau persaksian bahwa seorang laki-laki, bahwa dia adalah seorang jejaka, duda, atau sudah beristri. Itu adalah fungsi dari keberadaan dua orang saksi untuk keabsahan dan untuk persaksian tentang calon pengantin laki-laki. Nah, kemudian yang kelima adalah sigot atau ijab qabul. Nah, ijab itu adalah artinya penyerahan berupa perkataan dari wali calon pengantin perempuan yang menyatakan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, ya. Jadi pernyataan dari wali calon pengantin perempuan yang menyatakan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki. Nah, sedangkan qabul adalah artinya penerimaan, yaitu berupa ucapan, perkataan yang menyatakan menerima pernikahannya dengan seorang perempuan, ya. Jadi pernyataan dari calon pengantin laki-laki yang menyatakan menerima pernikahannya dengan seorang
seorang perempuan. Nah, itu adalah rukun nikah. Dan kemudian ada satu hal lagi, di luar rukun nikah ada satu hal yang harus diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada perempuan, namanya adalah mahar, ya. Mahar ini adalah pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, baik berupa materi maupun non materi, tapi disesuaikan dengan kemampuan, ya, kemampuan calon pengantin laki-laki itu sendiri, dan juga atas kerelaan hati dari pihak calon pengantin perempuan. Nah, itu namanya mahar, ya, di luar rukun nikah yang 5 ada satu lagi yang mesti diserahkan, harus ada pada saat akad nikah, itu adanya mahar, ya. Orang bilang namanya, nyebutnya mas kawin. Nah, itu adalah rukun nikah ada 6. Tapi pada poin yang rukun yang ke-6 ijab qabul, ya, nanti ada praktek, ya, di dalam ijab qabul. Tapi ketika ijab qabul itu, ketika wali dari pengantin perempuan, ya, mengatakan kalimat, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama siapa disebutkan, dengan mas kawin juga disebutkan, kemudian dibayar tunai. Nah, itu adalah ijab, ya. Nanti kita coba dipraktekkan dalam kegiatan KBM di kelas. Dan qabulnya adalah kalimat saya terima nikah, siapa sebutkan namanya, orang tuanya siapa, dengan mas kawin apa, kemudian dibayar tunai, itu baru disampaikan pada saat qabul dari calon pengantin laki-laki. Dan nanti setelah ijab qabul sendiri, nanti kita bertanya kepada saksi apakah sah pernikahan ini, maka nanti tergantung saksi yang akan menyampaikan. Kalau memang itu benar pengucapannya, ijabnya benar, qabulnya benar, maka saksi nanti akan memutuskan sah tidaknya pernikahan. Itu adalah pembahasan tentang rukun nikah. Para saudara yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang tujuan nikah, ya. Nah, tujuan nikah itu terdapat di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Di sana ada tujuan nikah yang pokok, yaitu kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, kalau kita lihat ayat tadi bahwa nikah itu ada di bagian tengah adalah litaskunu ilaiha, ya, litaskunu ilaiha, yang artinya agar kamu merasa tentram dengannya. Jadi nikah itu tujuannya untuk menciptakan